orang soleh tapi ada dari keluarganya nggak Allah turunkan hidayah. Jangankan orang soleh, nabi aja ada. Nabi ada keluarganya yang nggak Allah turunkan hidayah. Ada. Siapa? Yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh punya anak siapa? Aan, tukang tambal ban. Siapa? Kan Nabi Nuh ujiannya gede. Nabi Nuh itu punya umur 1050 tahun. Kita 1050 tahun ngapain tuh ya? 1050 tahun umur Nabi Nuh punya murid, punya umat cuman 80 orang. Dakwahnya 950 tahun. Kebayang kalau kita punya pondok, kita punya madrasah 10 tahun sekali aja cuman dapat santri satu. Hancur. Bayaran gak ada. Madrasah rubuh. Orang gak ada santrinya. Nabi Nuh nyerah di tengah jalan. Ya Allah, saya nyerah. Saya ngibarin bendera aja dah. Kenapa memang ya Nuh? Ini umat udah pada kurang ajar. Diajak nggak mau. Sama setiap 100 tahun yang datang cuma satu. Ya Allah, udah binasain umatnya. Nabi Nuh minta dibinasain umatnya. Allah jawab, Nuh mau dibinasain. Udah nggak sanggup? Iya ya Allah. Ya udah bikin perahu. Bikin perahu ya Allah. Dari apa? Kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Dari pohon. Pohonnya dari mana? Dikasih sama Allah tuh bibitnya, tanam. Nabi Nuh, Allah tahu betul Nabi Nuh ini udah nggak sanggup. Allah mau turunin banjir, Allah mau turunin azab sebentar, tapi Allah menguji Nabi Nuh untuk diberikan satu ujian agar dia ditambahkan kesabarannya di hadapan Allah. Suruh nanam dulu. Kita mau makan nasi, nyari beras gampang nggak di pasar? Coba kalau model kita kayak Nabi Nuh, mau makan, tanam dulu tuh padi. Mati masal kita. Lah orang panen 3 bulan sekali, kadang 6 bulan. Ini Nabi Nuh suruh nanam pohon. Begitu tanam pohon, tebang, jadiin kayu. Udah nunggunya lama, ngebangunnya lama. Umatnya apa bilang? Yang kafir ini pada bilang, lihat tuh, Nuh makin gila. Nuh makin ngebangun perahu di tengah kota. Kalau zaman dulu pusat perniagaan atau pasar itu disebutnya kota. Paham? Jangan kayak netizen maha benar. Kadang saya lagi ngomong begini, mana ada zaman Nabi Nuh kota. Tolol. Namanya orang yang namanya kota itu pusat perniagaan. Di Tegal ada kotanya nggak? Di mana? Dekat apa jauh? Jauh. Di situ ada gedung nggak? Ada bank nggak? Ada pasar nggak? Ada swalayan nggak? Entu namanya kok. Kalau mau kota beneran Jakarta noh. Betul nggak? Cerdas. Ngapa cerdas dikit jadi orang jangan bloon-bloon amat. Nah, Nabi Nuh udah ngebangun perahu, lantai pertama udah jadi. Umat yang kafir kurang ajar, dia buang air kecil, buang air besar di perahu Nabi Nuh. MCK. Sekali, 2 kali, semua sampai dak terakhir naik. Ini kotoran udah numpuk. Ada yang mau berenang gak lu? Ada ada air pipis. Semuanya. Terakhir ada orang lumpuh gedek banget sama Nabi Nuh. Ini orang yang lumpuh bilang, para pemuda tolong gendong saya. Mau kemana Tuhan? Saya mau buang air besar. Di mana? Di kapal Nabi Nuh. Ini ada kamar mandi. Nggak mau. Saya mau jadi situ. Emang dasar udah benci banget orang. Digendong sampai ke dalam perahu, ditinggal. Sama yang muda ini ditinggal. Ngapain orang lagi diliatin? Begitu yang lumpuh ini dia buang air, selesai buang air,
dia pegangan tiang kapalnya Nabi Nuh, dia kepleset, jatuh, ketiban kotoran segitu banyak. Geli nggak? Nggak usah geli, kan bukan elu yang jatuh. Nggak geli. Begitu dia jatuh, bangun, bisa jalan, lumpuhnya sembuh. Begitu keluar dari perahunya, anak muda lagi pada nungguin. Tuan, tadi nggak bisa jalan. Iya, tiba-tiba saya sembuh. Gimana ceritanya? Saya jatuh kena kotoran jadi begini. Masih banyak nggak? Umumin sama semuanya. Kotoran yang di perahu Nabi Nuh bisa nyembuhin penyakit. Yang datang bawa rantang, yang datang bawa ember. Dia yang kotorin, dia yang tuh. Kalau Allah sudah punya mau, jangan khawatir. Kalau ujian udah datang, ada sesuatu yang kita ngerasa nggak mampu, Allah bakal turun tangan untuk ngeselesain urusan kita. Nabi Nuh manggil Kan'an, wahai Kan'an, naik ke atas perahu nak. Apa jawaban Kan'an? Ya bunaya, wahai anak, wahai ayahku, jika akan turun air ke bumi, maka saya akan naik ke atas gunung yang tertinggi. Jangankan Kan'an, gunung-gunungnya digulung oleh Allah sampai semuanya binasa. Jadi jangan main-main. Kalau Allah sudah punya mau, kita nggak akan pernah bisa buat apa-apa. Anak Nabi tidak Allah turunkan hidayah kepadanya, mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah.